Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mimin. Selanjutnya kita akan melanjutkan cerita dari Om Jing Suan. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Nyonya Gendut Cengrong terus saja memfitnah keluarga Su. Diam-diam melakukan kecurangan. Keluarga Su tidak bisa menyembunyikan dari para dewa. Tuli dan Su Linglong masih saja menguping di luar aula. Tiba-tiba ada sinar cahaya merah jambu menuju aula pertemuan. Seketika berubah menjadi sosok wanita cantik, anggun dan mempesona. Dia bergegas masuk ke dalam aula, sekilas melangkahkan kakinya dari udara yang rendah tanpa menginjak lantai. Wanita cantik tersebut masuk ke dalam aula, tapi kali ini kakinya menyentuh lantai. Wanita cantik itu menuju aula tengah di tempat para tetua berkumpul. Wanita cantik dan mempesona itu bernama Feng Yan. Semua orang melihatnya mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Nona Feng Yan. Di luar aula, Tuli dan Su Linglong yang masih menguping melihat fragmen ini. Su Linglong berkata dengan suara rendah, "Nona Feng benar-benar datang. Benar saja ada kejadian besar malam ini." Su Linglong tiba-tiba ingat waktu dia masih berumur 5 tahun saat di pengasingan. Sedangkan Tuli juga berkata dengan suara seperti berbisik-bisik bagaimana cara merawatnya. Kecantikannya masih sama saat Tuli pertama kali melihat Nona Feng Yan. Lelaki tua yang terlihat kekar duduk di kursi namanya Cheng Huo. Dia memiliki rambut berwarna putih dengan ikatan di kepala. Alis tebal serta brayok tebal putih di wajahnya juga berbicara. Dengan nada kasar, tidak mudah bagi Nona Feng keluar dari pengasingannya. Tapi beberapa jam telah berlalu sejak ledakan baru muncul. Dengan nada bertanya Tuan Cheng Huo, apa ada sesuatu yang membuat Nona Feng yang sibuk? Nona Feng Yan menjawab dengan lembut, "Tuan Cheng, maafkan Feng Yan. Feng Yan baru bangun tidur, masih merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau Feng Yan membantu semuanya mencari petunjuk bersama?" Di kursi ya Tuan Cheng dengan pandangan remeh. "Orang-orang Tuan Cheng berpatroli di pulau semalaman. Saat ini masih belum menemukan petunjuk apapun. Takutnya ada seseorang yang begitu pintar membersihkan semua petunjuk yang ada. Karena Tuan Cheng sudah sangat yakin kebenaran sepertinya tidak penting lagi. Mengapa tidak mengingatkan Feng Yan dan melemparkannya ke laut? Dengan begitu ada kursi tetua yang kosong." Tuan Cheng sangat marah mendengar kata-kata Nona Feng Yan. Seketika Tuan Cheng mengeluarkan aura niat pembunuhnya. Menyadari itu, Nona Feng Yan juga mengeluarkan aura niat membunuhnya. Orang-orang yang melihat kejadian ini menjadi bersemangat. Sepertinya akan ada pertempuran. Tiba-tiba Cheng Ran melangkah maju dan mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Nona Feng Yan. Agar jangan marah, Paviliun Changdian dibuat oleh para dewa. Kalender pulau mencatat kelebihan dan kekurangan makhluk abadi di pulau ini. Mengenai apa para dewa yang jatuh bisa mendapatkan pengampunan dari para dewa. Meskipun Nona Feng yang terasingkan ke tengah pulau seharusnya juga tahu dengan jelas Festival Wangsen semakin dekat. Hal ini sangat penting jika itu mempengaruhi upacara agung Festival Wangsen, hanya akan menambah dosa. Ini terkait dengan nasib penduduk pulau dan harapan beberapa generasi. Ayah Cheng Huo hanya ingin menyelidiki kasus ini, bukan untuk menuduh Nona Feng Yan. Kemudian Nona Feng Yan menjadi tenang. Tuan Cheng Huo pun juga begitu. Di luar aula pertemuan, Su Linglong dan Tuli menghela napas dan berkata membosankan. Di dalam aula pertemuan masih berlanjut. Nona Feng Yan dan para tetua lainnya saling menyelidiki tetapi tidak ada hasil. Di luar aula, Tuli masih menguping. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundak Tuli dan sesosok gadis cantik terlihat. Gadis tersebut namanya Su Lingxi. Segera Su Lingxi, Tuli, dan Su Linglong saling berbicara. Su Lingxi menegur adiknya untuk tidak mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Tetapi tatapannya tertuju pada Tuli. Tuli merasa tidak nyaman saat melihat tatapan itu. Tapi dengan wajah tegas, Su Lingxi juga memperingatkan Tuli
agar tidak ikut campur dalam kejadian itu. Tanpa sadar, para penjaga yang datang dengan tiba-tiba dan menodongkan tombak panjangnya ke arah ketiga gadis tersebut. Tuli kaget sejenak karena mereka ketahuan para penjaga membawa ketiga gadis itu ke dalam aula pertemuan. Para tetua yang berada dalam aula pertemuan terkejut saat melihat ketiga gadis tersebut. Tidak menyangka bahwa mereka sedang menguping. Melihat itu, Suying segera melangkah ke arah Sulinglong untuk membawanya keluar dari aula pertemuan. Di depannya ada Sulingsi yang lebih duluan keluar dari aula itu. Kemudian aula pun ditutup dan hanya Tuli yang tertinggal di dalam untuk diadili oleh para tetua, terutama tetua Cheng Huo. Langsung menarik Tuli dengan cambuk emasnya. Tuli dililit oleh cambuk emas itu dan ditarik ke atas udara. Tuan Cheng Huo memarahi Tuli dan berkata manusia yang sangat lancang. Berani mendekati aula pertemuan, Tuli membela diri dan berkata, ledakan itu membuat kakek takut. Dia menyuruhnya untuk melihat situasinya. Nyonya Gendut Cengrong turut ikut campur dan berkata, lancang. Tuan Cheng Huo segera melihat ke arah Nyonya Gendut Cengrong yang melanjutkan perkataannya, menyebut Pak Tua Heng menutup diri dari dunia. Dia tidak peduli dengan ini sambil menunjuk ke arah Tuli. Benar, dia punya tubuh manusia dan tidak dapat dibatasi oleh penghalang. Pasti bisa masuk paviliun Changdian. Kemudian Tuan Cheng Huo bertanya kepada Tuli lagi, menyuruh mengatakan masalah yang terjadi malam ini apa ada hubungannya denganmu. Tidak ada, jawab Tuli. Tuli tahu paviliun Changdian tempat terlarang. Dia tidak pernah mendekatinya. Cheng Huo semakin marah dan membuat Tuli meraung kesakitan. Melihat itu, Cheng Ran memohon kepada ayah Cheng Huo agar tenang. Cheng Ran juga berkata bahwa manusia memang tidak dibatasi oleh penghalang di pulau, tapi kemampuan untuk menghancurkan paviliun Changdian bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia. Cheng Huo bertanya lagi kepada Tuli, gadis kecil, siapa yang menghasutmu? Apa ada kaki tangan lainnya? Sambil melirik ke arah Nona Pengyan. Nona Gendut Cengrong memarahi Cheng Ran, kenapa kamu membela gadis ini? Apa kamu gila? Cheng Ran menjawab dengan lembut, Nyonya salah paham. Cheng Ran hanya khawatir akan melepaskan pelaku sebenarnya. Mendengar kata-kata Cheng Ran, lagi-lagi membuat Cheng Huo semakin marah. Tuli pun meraung kesakitan lagi karena tersiksa oleh cambuk emas tersebut. Kakek benar-benar meminta Tuli untuk datang. Kakek masih di rumah menunggu Tuli untuk melapor. Kemudian Nona Pengyan yang dari tadi terdiam membuka mulut indahnya dan berbicara, ini adalah gadis kecil yang diadopsi oleh Pak Tua Heng. Tidak melihat ini dari beberapa tahun, kini sudah tumbuh begitu besar. Cheng Ran memohon lagi agar ayahnya tidak menyakiti orang tanpa bukti. Akan sulit menjelaskan kepada Tuan Heng. Cheng Ran memandang remeh. Setelah lama terdiam, akhirnya wanita tua Su Hai membuka mulut keriputnya. Dia berkata, jangan lupa jika Tuan Heng membuka mulutnya, dapat mempengaruhi kandidat penebusan surga berikutnya. Cheng Huo menjadi tenang dan segera melepaskan Tuli. Lagi-lagi si gendut memandang remeh. Dia bergumam bawa-bawa Pak Tua itu. Dia menjadi tidak senang. Ini juga salah Pak Tua itu mengadopsi anak pembuat masalah seperti itu. Pada akhirnya Cheng Huo menyuruh Tuli keluar dari aula pertemuan. Di hutan bambu pada malam hari, Ying Xuan berjalan dengan oleng karena terluka. Ying Xuan melihat luka di tangannya serta penglihatannya mulai kabur. Ying Xuan berhenti sejenak dan mendongak melihat ke atas. Di tengah-tengah hutan bambu ada cahaya kuning di situ. Ying Xuan mendengar suara langkah kaki yang berlari menuju ke arahnya. Ke tengah-tengah hutan bambu, dia adalah gadis yang bernama Tuli, dan Ying Xuan segera menghilang dari posisinya. Tuli yang berlari dengan kecepatan tercepat telah sampai di sebuah pondok bambu dengan napas yang ngos-ngosan. Tuli kemudian membuka pondok itu yang merupakan rumah Pak Tua Heng Sui. Tuli menghela napas dalam-dalam dan menyeka keringat di keningnya. Kemudian Tuli diam-diam masuk ke pondok bambu itu.
Tuli mengintip sejenak ke dalam kamar Pak Tua Heng, melihat tidak ada orang di dalam. Barulah Tuli merasa tenang. Setelah itu, Tuli berjalan menuju ruang yang ada di sebelah kamar Pak Tua Heng. Di kamar Pak Tua Heng terlihat tetesan darah telah berceceran.